Inisial Justina Mangamis NIM 1967-2010-03. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pemikiran politik dari Insinyur Soekarno. Tapi sebelumnya saya mengucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi ilmu baru dan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, sebelum kita bahas mengenai pemikiran politik dari Soekarno, saya akan menjelaskan geografi singkat dari Insinyur Soekarno. Grafi singkat Bapak Proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra sang Fajar karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta, tanggal 21 Juni tahun 1970. Dikutip dari laman RRI, Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Soekarni hanya sebentar tinggal dengan kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan SD. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Umar Said Cokro Aminoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di HBS, Hugere Burger School. Lulus tahun 1920. Soekarno melanjutkan pendidikan di THS, Teknise Huge School, di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada tanggal 25 Mei tahun 1926 dan mendapat gelar Ir. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Ir. Anwari tahun 1926. Selama di Bandung, Bung Karno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli tahun 1927. PNI adalah partai yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Karena tujuan inilah Soekarno dipenjara pada tanggal 29 Desember tahun 1929 di penjara Sukamiskin. Bung Karno kemudian berulang kali dipenjara karena beliau tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Soekarno cukup panjang sebelum akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bersama Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya, beliau menyatakan kemerdekaan bangsa. Lansir dari laman RRI, Soekarno sebelumnya sudah mengemukakan dasar negara, Pancasila, pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945. Dasar ini kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Kiprah Bung Karno tidak berhenti di lingkup negara Indonesia saja. Bung Karno tercatat berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Gerakan ini beranggotakan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Gerakan ini merupakan hasil dari Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung. Bersumber dari laman Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia, Bung Karno memiliki 3 orang istri selama hidupnya. Dari ketiga istrinya, Soekarno dikarunia 8 orang anak. Fatmawati, istri pertama Bung Karno, melahirkan Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Taufan dan Bayu adalah putra Soekarno dari Hartini. Ratna Sari Dewi, istri Soekarno berdarah Jepang, memiliki anak bernama Kartika. Bung Karno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah terjadi gejolak politik. Gejolak ini disebabkan oleh pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan banyak perwira TNI. Soekarno wafat di RSPAD tanggal 21 Juni tahun 1970 karena sakit yang terus memburuk. Beliau dimakamkan di Blitar, dekat dengan makam sang ibunda, Ida Ayu Nyoman Rai. Jadi itu dia biodata singkat dari Insinyur Soekarno. Sekarang kita akan berahli pemikiran politik Soekarno. Soekarno salah satu tokoh dari 4 pendiri Republik Indonesia. Pemikiran politiknya sangat luas. Salah satu pemikiran politiknya tentang demokrasi yaitu demokrasi terpimpin menjadi kontroversi, mengingat di masa mudanya Soekarno dikenal sebagai sosok pemikir politik yang sangat revolusioner, humanis dan progresif di zamannya. Sedangkan pemikirannya tentang demokrasi terpimpin menempatkan sosoknya sebagai pemimpin yang dinilai otoriter oleh lawan-lawan politiknya. Tulisan ini merupakan studi pemikiran tentang Soekarno, khususnya pemikirannya tentang konsep demokrasi yang dia nilai sebagai konsep politik khas tradisi budaya Indonesia. Jadi Insinyur Soekarno memiliki pokok pemikiran politiknya yaitu Nasakom, Nasasos, dan gotong royong. Bagaimana sih penjelasannya? Ikuti terus ya video ini. Jadi pokok pemikiran pertama yaitu pertama Nasakom adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Kepanjangan dari Nasakom adalah nasionalisme, agama, dan komunisme. Konsep ini berlaku di Indonesia dari 1959, masa demokrasi terpimpin, hingga Orde Baru, tahun 1966. Selanjutnya yaitu Nasakom itu adalah satu living reality, kenyataan hidup, baik di Indonesia maupun dunia. Bahwa memang manusia ini terbagi dari 3 besar ideologi yaitu nasionalisme, agama, komunisme. Kata Guntur dalam podcast Apa Adanya, seperti dikutip dari kanal YouTube B1 Plus, Jumat, tanggal 29 Oktober tahun 2021. Pokok pemikiran terakhir adalah gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Prinsip gotong royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Nah itu dia penjelasan dari pokok pemikiran Soekarno. Selanjutnya kita beralih ke pemikiran transformatif Soekarno yaitu dalam politik Islam. Berangkat dari ide-ide dasar transformatif, yakni sistem kepercayaan dan sistem perilaku serta sistem berpikir dari teori transformasi Bill Gohl,
Transformatif versi Kunto Wijoyo yang memaknai transformatif dengan liberalisasi, humanisasi, dan trasendental serta gerak intelektual dan sosial politik. Karl Stembring, penulis, melihat dari sisi pemikiran Soekarno yang mengalami transformatif dalam dua hal, yakni pemikiran transformatif sebelum kemerdekaan, yakni tentang ide-ide pembaharuan Soekarno dalam Islam, dan pemikiran transformatif setelah kemerdekaan, yakni pemikiran tentang sekularisasi politik Islam Soekarno. Nah, demikian penjelasan mengenai materi pemikiran politik dari Insinyur Soekarno. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye.